3 Mhm, kata yang mewakili siapa Kak Aris Lukman itu? hmm. Oke, 1 passionate, 2 adalah mobile photographer, oke, 3 family man I think. Oke, kembali lagi, bersama dengan kami M-Target Stories Worth Telling, Bull's Eyes. Kali ini kita akan wawancara dengan seseorang yang sangat terlihat passionate banget gitu ya, dan punya journey karir yang sangat unik gitu, antara karir profesional dan juga, dengan kehidupan hobi-hobinya yang sangat seru sih sebenarnya. Dan dengan saya Gita Natania akan menemani teman-teman semua untuk mewawancara siapa? Kita wawancara Kak Aris Lukman. Halo, Kak Halo, Aris Lukman. hai 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 Waduh, hai. sebuah wawancara di pagi hari ya by the way teman-teman. Ini kita Ya, wawancara pagi-pagi sekali bersama Kak Aris. Kerasa banget ya, semangat nih gitu pagi-pagi, seger gitu kan. Walaupun tadi kayaknya, ada ini ya, ada kameranya gitu Kak Aris. iya, ada Heeh, kendala teknis dengan iya, kamera aku gitu loh, tidak jadinya apa. terpaksa pakai laptop. Jadi penasaran nih ngomong-ngomong kamera gitu kan ya. Heeh, Pasti beberapa teman di sini ada yang tahu dong beliau siapa nih gitu. Ngomong-ngomong tentang kamera. Nah, boleh hmm, dong Kak Aris dalam sebagai apa ya? Sebagai intro nih kita mau kenalan sama Kak Aris, boleh dong diceritain Kak Aris Lukman ini siapa dan sedang bekerja di bidang apa atau sedang oke. melakukan apa? Ok oke. Hai semuanya, nama saya Aris Lukman. Well, aku sih sebenarnya orang yang mungkin kalau mungkin pada kenal, aku demennya motor pakai handphone, gitu. Jadi kalau yang aku selalu sampein ke orang-orang adalah, Hmm. ya gue mobile photographer, gitu loh. Jadi gue demennya motor pakai handphone. Terus, memang karena gue udah motor pakai handphone tuh dari tahun 2008 sih, gitu. Jadi cukup lama, udah cukup ngikutin perkembangannya kamera smartphone juga, gitu loh. Terus, secara pekerjaan mungkin Nah, daily-nya I'm not working as a photographer, bukan sebagai nah, professional photographer, tapi mungkin bisa dibilang professional mobile photographer. nah. Tapi secara daily work-nya sendiri aku kerja di satu perusahaan uh, pabrik untuk memanufacture sebuah material yang namanya buat insulation lah gitu. Jadi itu Wah, selalu beda banget tuh ya. pekerjaan yang sangat sulit buat aku jelasin. Itu, Gitu. jauh, tapi Jauh kok banget, jauh iya banget. makanya. Tapi itu Nah ada ceritanya sih, ada backstory-nya, which is a family business, right? Tapi oke. tapi nanti aku akan ceritain sih kalau emang nanti dikasih Nah, kesempatan gitu. tahan dulu Kak Haris, tenang Yes. kita pasti akan kasih waktu dan tempat yang sebanyak-banyaknya buat Kak Haris cerita. Udah mulai penasaran banget. Nah boleh Hmm, dong sebagai intro juga nih, kita pengen kenal secara singkat, sneak peek, 3 hmm, kata yang mewakili siapa Kak Aris Lukman itu. hmm. Oke, 1 passionate, 2 adalah mobile photographer, oke, 3 family man I think. Wah, balance banget tuh dari Balance. profesional, hobi sampai ke keluarga, the best. Mantep. Nah, ini mau 3 kata mewakili, Kak Aris kita udah tahu nih. Nah, kira-kira kita juga nanti ke depannya kita akan align-kan 3 kata ini dengan berbagai aspek nih yang akan diceritakan banyak juga sama Kak Aris nanti. Kalau boleh tahu lagi, kalau sekarang yang dijalani sama Kak Aris sekarang itu kan memang ada 2 nih ya, antara hobi dan pekerjaan profesional. Nah, Ya, dua-duanya ini kalau dari senangkapan aku ya itu jauh banget nih Kak. Yang satu banget. kreatif banget gitu ya, fun banget. Yang satu ini bukan berarti nggak fun gitu, tapi Ya. serius banget. Nah itu, serius banget. Kalau boleh tahu, kalau kita tarik 10
tahun ke belakang, kejauhan nggak tuh Kak? Mhm. 10 tahun ke belakang, apa yang Kak Aris harapkan, apa yang dicita-citakan, sejalan nggak sih dengan apa yang sekarang dijalanin? Gitu. Hmm, oke. Menarik sih kamu bilang tuh 10 tahun ke belakang, karena mungkin bisa dibilang passion journey aku tuh dimulai di tahun 2008, terus, bentuk sebuah komunitas, mobile photographer itu di tahun 2010, 2011 yang namanya iPhonesia, right? Di saat itu pun aku juga, lagi dalam proses bertanya-tanya sebenarnya passion gue tuh apa sih, gitu. Purpose gue itu apa sih? Gitu loh. Gue emang harus kerjanya seperti ini terus. Sebenarnya backstory juga, dulu gue kerjanya sebagai I have a company yang memang ngurusin uh, cuci oli trafo listrik. Itu bisnis tahun itu di tahun 2008 sampai Menarik tahun menarik. 2012 Mhm. gitu. Jadi perusahaan ini memang kerjasama dengan perusahaan di Malaysia. Terus kita kerjaannya adalah ke PLN, ke ini buat Iya. nyuciin trafo listriknya oli gitu. So it's pretty boring job kan, lumayan membosankan. So I was lagi berpikir apa ya sebenarnya yang I really like gitu loh. Nah terus ketemulah dengan iPhonesia dan di tahun 2010 itu ngebentuk sebuah komunitas yang dimana gue ketemu banyak banget orang-orang yang punya passion, Mhm. kreatif, Mhm. karena memang anak-anak yang ada di Indonesia itu kebanyakan anak-anak production house, anak-anak creative agency, sama digital agency gitu. Oke. Dan di sana belajar banyak dan melihat betapa serunya dunia itu, ya kan. Nah, Dan iya terus iya. juga di tahun 2012 pun itu di saat aku pertama kali start iPhonesia itu dijadikan sebuah bisnis, dijadikan sebuah Mmm. perusahaan Mhm. Mhm gitu. mhm. It's a big decision karena mulai nyemplung ke yang namanya industri kreatif gitu. Nah, ya ya ya. Itu pertama kalinya masuk Menarik ke tuh. dunia industri kreatif gitu. Nah, Dan di saat itulah aku belajar banyak tentang yang bikin bikin event lah, terus bikin ah, campaign lah gitu mhm kan mhm mhm. di tahun 2012 itu. Mhm Ya, mhm. sebenarnya harapannya adalah punya sebuah perusahaan atau sebuah bisnis yang berhasil dengan based on passion. Semua orang pasti Iya punya keinginan seperti itu. iya. Ekspektasinya pun di tahun 2012 I'll have a business yang memang bisa berhasil sampai saat ini gitu. Mmm. Yang dimana punya komunitas yang besar, Mhm. yang bisa menginspirasi banyak orang, yang bisa sustain dan kemudian bisa uh, ya basically bisa jadi successful business kan gitu Yap. loh. Mhm. But itu di tahun 2012 gitu. Jadi di tahun 2012 ngelakuin itu, kemudian lihat lagi di tahun 2022 sekarang, ya Mhm. bisnis itu nggak jalan sebenarnya gitu loh. Nah, Uh, iPhonesia-nya tetap ada as a community, tapi as a company kita nggak bisa jalanin itu sampai berhasil intinya. mhm. Makanya kenapa aku berada di dalam posisi sekarang, yang dimana aku Mmm. harus ngurusin bisnis Mhm. keluarga yang emang pekerjaannya adalah sesuatu yang memproduksi barang-barang untuk tahan panas dan tahan api. That's the business, dari industri yang I'm into sekarang ini. Oke. Nah, tapi selama 10 tahun berjalan, Mhm. pelajarannya banyak banget. Nah. Pelajarannya banyak banget, terus juga skill-nya sendiri buat diriku sendiri juga bertambah banyak banget gitu loh. I never Mhm. consider myself as a creative person di saat tahun itu gitu, di tahun 2008 2012 Mhm mhm. itu nggak pernah consider myself as a creative person. I'm just like someone yang untuk hmm, suka untuk apa ya, bercommunity aja gitu. Oh, Dan oke. iPhonesia is one of my first community yang pernah I'm into dan pernah jadi apa ya, yang nge-found juga ya, jadi yang Mhm mhm. menciptakannya pertama kali membentuknya. Mhm. Tapi despite of that, tujuannya punya iPhonesia karena waktu itu pengen supaya bisa ketemu sama orang-orang yang punya like-minded person, Mhm. yang demen motret pakai handphone. Terus Nah, pengen belajar banyak dari mereka, iya iya. ya bersama-sama lah ya untuk bisa Iya, ngedit, benar. atau aplikasi dan lain sebagainya gitu loh. Seru sih Ya ya. bener banget gitu Nah, loh. Dan itu kayak serunya seru banget, eee, seperti family
gitu. Yes, namanya Gitu sih. komunitas ya, gitu ya. Benar, Apalagi benar. kalau punya kesukaan yang sama, terus habis itu bisa Mhm. saling support satu sama lain, kayak gitu. Ya, Apalagi yang apa ya, yang bisa saling kayak bantu gitu loh, "Ini fotonya kurang," gitu, "ini fotonya bagus," gitu, "Ini bagus deh, mhm sekarang mhm. makin bagus fotonya." Jadi ada orang-orang Ya, yang bisa bangun semangat kita gitu, saling bangun satu sama lain. betul betul. Dan terus Mhm. kan juga Instagram baru mulai waktu itu juga yang Oh iya, benar jadi benar. ya tahun 2010 Instagram baru mulai, Iya Indonesia lagi, ada gitu kan. pas Terus banget kita tuh tuh. kayak mau orang Indonesia kan pengen masuk, gimana cara bisa masuk popular page gitu. Iya Nah, iya popular page dulu masih popular page, sekarang namanya iya, explore kan. mhm Popular mhm. page jadi gimana? Jadi kita tuh saling, oke jam segini gue mau posting ya, tolong like gue secepatnya supaya gue bisa masuk Ai, pop page. Jadi that's how mereka tahu mantep, gimana mantul mantul. algoritmanya tuh. Yopi Iya tuh paling iya. pintar tuh gitu-gitu tuh. Jadi Ah, dia kok anggota komunitas pertama di oh tahun 2000 iya? itu, 2010, Wow, 2011 itu. Gitu. wah, pantesan. Sama-sama Ya, suka moto juga dari handphone. ya Oke, mantap benar, mantap mantap. benar Oke, gitu. So, ya jadi 10 years dari 2012 ke tahun 2022 sebenarnya sudah begitu banyak eh, kejadian, begitu banyak pelajaran, begitu banyak mhm experience yang udah mhm. dilewatin. Kalau dibilang apakah udah sesuai dengan apa yang aku pengen di tahun 2012, mungkin enggak. Tapi Tapi di satu sisi um, I'm still happy karena yes. I think I have achieved something yang Mhm. mungkin dulu gue pikir bisa di-achieve melalui sebuah community gitu Iya. loh. But right now ternyata I can achieve it dengan personal branding sendiri gitu. Gitu. Uh, jadi sekarang nama ya akunya sendirilah akhirnya yang berusaha untuk bisa tetap menginspirasi orang karena memang itu Iya iya. tujuannya, Yap. pengen bisa menginspirasi orang gitu loh, untuk lu bisa kok motret pakai handphone aja, semua orang udah punya handphone, udah punya kamera, kenapa lu nggak bisa gitu loh. Itu sebenarnya dari dulu tuh pengennya ngajakin orang-orang untuk punya pemikiran seperti itu gitu Mmm, loh. Nah, jadi meskipun komunitasnya udah nggak aktif atau bisnisnya udah nggak jalan, mhm. tapi ternyata I'm still loyal with that passion. Jadi Iya, mungkin jadi inilah yang maksud aku, ternyata 10 years itu aku nggak melupakan begitu aja benar, meskipun tidak kayaknya sia-sia ya. benar gitu, kayaknya Benar pahit benar. gitu kan, kayaknya kupingnya harus Mhm. cabut, tapi Nggak ada gue yang tetap demen sia-sia. motret, gue tetap Yes, demen menginspirasi orang dengan foto-fotonya benar gue gitu loh. benar Dan benar dan benar. message-message yang gue sampaikan seperti itu. Jadi ya Mhm sampai saat ini gitu, I think I have mhm. achieved it gitu. Iya, benar. Oke, nah tadi kan udah cerita nih, Kak Ari soal apa ya, soal perjalanan nih dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang gitu, sama sedikit yang dikerjakan gitu dari segi karir karir yang profesional di kantor dan hobi yang menyenangkan gitu di mana-mana gitu kan, bisa ke mana-mana ya, Kak, ya. Nah, dari hobinya ini. Nah, dari komunitas hingga sekarang menjadi, Kak Ari sendiri nih yang aktif gitu, yang menginfluence banyak orang gitu. Tantangannya sendiri itu apa sih gitu untuk tetap konsisten, untuk tetap loyal gitu? Adakah yang sering dibagikan sehingga banyak yang terus engage sama Kak Aris gitu? Boleh dong diceritain tantangannya? Oke. So basically gini, jadi dari community, memang Iya, I was known like the founder of the community mhm. Indonesia waktu itu. Cuman memang aku nggak pernah mau tampil, right? Jadi Ah, yang biasanya selalu tampil adalah all the creative members or mhm the mhm creative mhm. team dan lain sebagainya gitu loh. So lucu sih bagaimana akhirnya ketika uh, seperti kayak komunitas itu dilepaskan, Mhm ditinggalin, mhm. ternyata itu menjadi sebuah proses pendewasaan buat diriku sendiri gitu loh. Um, karena waktu aku mutusin untuk oke, kayaknya aku nggak bisa terus lanjutin untuk fokus mendapatkan penghasilan dari komunitas basically gitu kan, Mhm, atau mhm. dari creative agency yang aku punya saat itu gitu. Iya iya. So I have to pull back. Nah, ketika Mmm, aku pull back gitu,
pull back, and then mengerjakan sesuatu yang berbeda Ya. dari yang selama ini dikerjain. Mhm. Dan itu kan aku dari tahun 2012 sampai 2015 lah ya. Mhm. Jadi mutusin untuk masuk pullback itu tahun 2016 masuknya 2016 gitu. Jadi dari tahun 2016 aku udah mutusin ya udah aku bakal bantu bisnisnya ini gitu, bisnis bokap ini gitu lah. Karena he's getting old juga dan dia udah minta untuk mulai serius ke situ. Jadi kayak I'll help you gitu. Aku coba jalanin dan itu benar-benar kayak pullback banget karena kerjaan itu di Cilegon gitu. Jadi yang dulunya punya kantor di Kemang, punya kehidupan di Jakarta, ya kan, dan kayaknya ya enak gitu ya. Tapi terpaksa aku harus pull back karena aku harus kerja di satu tempat yang jauh dari keramaian tersebut. Gitu. But ternyata di saat aku melakukan sesuatu yang berbeda daripada yang biasanya aku kerjain, menyadarkan aku bahwa memang motret itu adalah sesuatu yang nggak bisa aku tinggalin gitu. Jadi itu jadi katarsis. Kalau itu katarsisnya aku gitu. Jadi katarsis itu kan adalah sesuatu yang dilakukan untuk karena untuk apa ya, untuk melepaskan stres gitu. Intinya kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi pekerjaan ini emang it's so not me. Iya. It's pressure-nya juga cukup tinggi, tapi dengan tetap motret itu releases that stress gitu. Nah, jadi waktu ada di pabrik itu aku pun tetap berpikir gimana caranya ya, gue motret apa ya di sini ya gitu loh. Aduh, gue bosen banget gitu kan, gue nggak tahu gue mau ngapain, gue foto gitu. And it actually melatih aku untuk tetap memiliki creative eyes gitu loh. Tetap untuk memiliki kreatif perspektif akan sesuatu gitu, dan itu membantu banget gitu. Dan tiap kali aku posting ya udah aku tetap aktif untuk memposting gitu. Cuman di luar dari itu semua ternyata skill, kemampuan untuk motret dan mengobservasi tempat dan lain-lain sebagainya itu meningkat drastis gitu. Secara skill ya gitu loh, dalam fotografi ternyata meningkat drastis. Jadi dibandingin dulu yang emang kerjaannya tiap hari motret gitu ya, skillku begitu-begitu aja. Tapi ketika aku ditarik dan keluar dari satu area yang nyaman dan berada di tempat yang nggak nyaman, skill aku naik gitu. Jadi memang kita tuh kayak harus untuk dipaksa jangan terus-menerus berada di comfort zone kita gitu. So dan di mana aku menjadi saat ini memiliki mata yang cukup aware, cukup tajam dan lain sebagainya, dan bisa I don't know, people say that, but I think I still have room to improve gitu kan. Tapi dari saat itulah gitu, di mana aku mulai build that confidence bahwa gue bisa motret gitu loh, gue bisa motret yang cukup bagus gitu, gue ternyata bisa menginspirasi orang juga walaupun gue nggak berada dalam industri situ gitu loh. So orang juga mungkin nggak tahu gue kerja di mana gitu ya. Mungkin banyak juga yang masih mikir gue tuh fotografer. Tapi secara yang aku lakukan adalah memang dari dulu adalah selalu membagikan foto-foto daily life, right? Jadi memang message yang pengen aku sampaikan adalah lu bisa motret bagus itu nggak harus pergi ke satu tempat yang bagus, gitu lah. Lu bisa pergi ke tempat atau lu tempat kerja lu aja yang mungkin bisa dibilang is not photogenic, nggak instagramable dan lain-lain sebagainya, tapi lu bisa juga, tapi balik lagi ke diri lu sendiri. Jadi dari tantangan itu tuh, semua tantangan di mana tempatnya tidak ideal, dari tantangan pekerjaan, dari tantangan waktu mungkin juga gitu, itu yang akhirnya develop me as who I am right now gitu. Jadi apa yang kamu lihat di saat aku sekarang punya jadi dari tahun 2016 sampai aku baru mulai masuk jadi BA-nya Oppo itu di tahun 2019. Jadi proses untuk tahap itu cukup panjang gitu. Jadi 2016 ya keep on going, nggak berhenti gitu ya, tetap aja motret aja, tetap aja
konsisten. Harus Heeh. menurutku itu adalah satu kuncinya sih gitu loh. Iya. Tapi fotografi udah menjadi bagian hidup Nah, gitu. Jadi kayak way jadi of life-nya aku. So iya, it's not something yang harus beban untuk diusahakan motret. kayak Enggak harus usahakan kan. konsisten gitu. Iya Iya, iya iya, iya, iya. ngerti karena Karena udah akhirnya dari daily. kebiasaan tuh udah jadi bagian diri gitu. Dari Betul satu betul. kebiasaan akhirnya it's become you gitu kan, jadi diriku. Ya, that's me gitu loh. I Mhm. take pictures every day. Kalau misalnya lihat yang cakep ya gue akan react gitu loh. Ya, Dan mungkin itu yang orang mungkin nggak lakukan kan. Lihat tempat mhm. yang bagus ya they don't react. Kalau aku tuh udah jadi kayak eh ada embun bagus sih tadi pagi nih, gue foto gitu. Jadi itu yang Ah, udah jadi like what I do gitu yang iya iya selalu gue iya iya. lakuin. Jadi mungkin dari tantangan-tantangan inilah yang akhirnya ya sampai saat ini sampai akhirnya bisa jadi BA inilah, bisa dibawa pergi kemana lah. Ya Mhm. it's all about consistency, right? Gitu. Iya, Dan mungkin followersnya nggak setinggi-tinggi banget gitu ya, tapi I don't know, maybe I have that kind of impact juga ke orang gitu. benar 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 benar. Gila, luar biasa banget gitu. Jadi memang mungkin bukan diusahakan untuk konsisten karena sudah hidup di dalam jiwanya Kak Aris. Jadi Mm-mm, apa-apa ya udah langsung otomatis gitu. Melihat sesuatu yang menarik, melihat sesuatu yang mungkin momennya lagi bagus gitu ya. mm-mm, Cepet-cepet itu mm-mm, udah refleks gitu. Ya memang mm-mm, tapi kan mm-mm. menumbuhkan itu memang dari awal harus benar-benar berbarengan sama punya passion yang kuat gitu. Oke, jadi tadi udah dengerin nih tantangannya gitu dari Mm-mm. awal, terus habis itu, ada bosen-bosennya juga tadi di kantor karena harus kembali gitu terus habis itu dari Jakarta Selatan menuju ke Cilegon gitu ya. Terus Yap. habis itu, menemukan titik bosan gitu, tapi ya karena memang passion itu sudah ada ya, tumbuh di dalam diri gitu. Jadinya ya memang secara apa ya, secara natural mungkin mencari-cari gitu, gimana caranya supaya nggak bosan gitu. Mm. Akhirnya menggunakan, memulai lagi untuk memotret gitu. Nah, habis itu tapi aku mau nanya deh, itu yang waktu awal-awal di kantor itu, Kak Aris, itu Mhm. yang difoto tuh apa gitu loh? Kan emang emang kan bosen nih ceritanya, nah mulai Mhm, mau mhm. foto tuh keadaan suasana waktu di kantor saat itu kah atau Mmm, bagaimana? anything sih Boleh sebenarnya. dong sedikit Eee, gitu. Ada yang seru nggak? Pas well, mulai itu apa gimana? aja sih. Jadi gini, Hah, memang dari awal masuk ke sana, mhm mhm. aku tetap potret sih gitu. Oh Jadi, oh oh, ya ya ya. eee, like I said kan, itu katarsis gitu. Jadi, di saat aku Oh. stres, aku, nggak nyaman di Oh, satu tempat, it foto itu selalu menjadi sebuah, pelariannya gue gitu loh. iya Jadi, iya iya. eee, so di saat itu pun karena memang motretnya pakai handphone kan, jadi, Mmm, ya apapun gue fotoin gitu. Basically iya. orang yang lagi kerja, Oh, ya workers-nya, jadi bener-bener random pick gitu hmm, aja ya? Oh, oke. random pick aja gitu loh. Iya Dan, iya. berlangsung selama dari kerja sampai saat ini gitu. Jadi orang Iya kalau udah iya iya. ngeliatin gue foto-foto tuh mereka udah nggak heran gitu loh, karena dia Udah udah nggak tahu heran juga. ya? Iya, Iya, benar gitu loh. Terus juga, bener bener. eee, jadi mereka pun senang-senang aja. Jadi basically emang Malah semuanya gue seneng ya? fotoin basically. Malah Iya, seneng difotoin. Iya sih, bener bener bener. gitu. Nah, kalau kayak gitu akhirnya kan sampai nih sekarang saking maksudnya kalau kita kita mah melihat dari luar ya Karis tuh konsisten. Padahal Mhm, sebenarnya karena passion itu hidup di dalam diri ya itu otomatis aja gitu iya, dilakukan gitu. Sampai yap, akhirnya sekarang malah jadi ya apa ya jadi sosok yang kuat gitu menginfluence sebagai brand ambassador gitu. Dan mmm, dan 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 akhirnya apa sih yang aku mau nanya nih apa sih yang Karis rasain gitu? Akhirnya maksudnya bisa justru lebih menginfluence banyak orang lagi gitu kayak apakah nggak nyangka gitu dari hobi gitu dari passion bisa sampai sekarang tuh jujur aku sendiri ngelihat fotonya itu waktu awal bukan skeptis ya tapi percaya nggak percaya kayak mhm, wow keren banget gitu loh mhm, iya gitu wow keren banget gitu apalagi kalau misalnya Pak Yopi gitu bos aku di kantor suka pamerin ke semuanya fotonya Kak Aris. Oh iya ya bener ya gitu foto pakai handphone tuh bisa sebagus ini gitu.
Nah, apa sih yang dirasain kalau boleh tahu nih perasaannya Kak Aris saat ini gitu? Maksudnya bisa Mhm. sampai sejauh ini mengeksplor sebuah hobi gitu, jadi passion gitu, kayak gimana? Oke. Penasaran? Perasaannya, mungkin aku nggak terlalu bikin banyak ke sana, eee, cuman yang pasti, eee, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia sih, itu satu. Yes, Jadi, all those hard work, karena ternyata kan memang, mmm, sosial media saat ini juga keep on evolving, terus, the needs atau ekspektasinya orang juga untuk, eee, melihat kontennya kita pun semakin semakin berbeda lagi nih, gitu ya, iya iya cepet iya, banget gitu. Dari dulu cuma mhm, kita bisa menginspirasi melalui foto-foto saja gitu, mhm, tapi sekarang kita harus berusaha menginspirasi dengan menggunakan short video. mhm, Nah, jadi it's something yang yang benar yang benar yang yang benar benar, berbeda, gitu loh. iya, Mungkin yang aku bersyukur banget, nah, tetap bisa, eee, yang aku lihat gitu ya, iya iya iya, adalah memang orang-orang terinspirasi gitu loh untuk motret, terinspirasi untuk, mengeksplorasi dia punya kamera, terus benar, juga, mendokumentasi hidupnya mereka dengan iya baik, iya dengan iya iya cakep. iya iya, I think that's one thing yang aku juga bersyukur gitu loh. Dan kedua juga, apa yang aku bisa bisa aku kasih untuk orang-orang yang ada di dekatku juga itu satu hal yang menurutku dan dipercaya oleh mereka gitu ya. Misalkan mhm in our inner circle mhm, atau juga ke komunitas yang ada, misalnya komunitas lariku iya, gitu ya. Emang benar udah benar, di situ mereka juga udah kayak, kalau ada Aris, gue jadi semangat lari karena ada yang fotoin gue gitu. iya, Nah, benar 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 hal-hal benar, kecil hal kecil seperti itu udah cukup buat gue untuk kayak, iya ya artinya, mmm, what I do, apa yang gue kasih ke mereka, itu membuat mereka happy, itu iya, membuat mereka, semangat gitu mhm loh. Karena mhm, apapun yang kita lakukan nih kalau itu bukan cuma buat kayak happy sendiri aja sih kalau menurut gue gitu. mhm Karena mhm mhm, kalau happy sendiri aja ya cuma sedikit sesingkat itu aja gitu. iya, That means benar, that apa ya, itunya tuh kayak cuma sebentar aja sih kayak, "Oh ya ya, iya gue masuk ke sini, I'm so happy," but that's it gitu. Tapi when continuously gitu, kita ketemu mhm sama the same group of person and then they always like, "Wes fotoin gue," atau, mhm, "Weh ada Ares, fotoin gue." Jadi itu lebih lebih lebih, mmm, menyenangkan buat gue untuk iya, dirasain dibandingin benar cuman benar benar. ini doang gitu. Iya, jadi karena I bisa menginfluence banyak orang, bikin hmm, orang jadi hmm, semangat lari, jadi semangat iya, olahraga, jadi semangat beraktivitas. Walaupun ada ya. Kak Aris supaya bisa difotoin, tapi at least bisa membakar semangat mereka kayak gitu. Bener bener Lucu banget juga ya gitu. triggernya. Tapi Trigger-nya tapi macam-macam seru sih sih. memang, Tapi seru sih betul. tapi seru sih tapi seru sih, Gitu. bener bener bener. Nah, mau nanya dong akhirnya nih, dari semua yang Kak Aris kerjakan gitu, pelajaran penting apa sih yang didapat gitu loh? Sampai akhirnya maksudnya, pelajaran penting tadi kan Kak Aris ada bilang tuh beberapa hal yang membuat, apa namanya, journey-nya bisa sampai, sedalam ini gitu, terutama di Mhm, bidang passion gitu. Akhirnya mhm, pelajaran seperti apa sih yang diambil? Apakah, kita tuh ini nih spesifik sedikit, itu sebagai anak muda gitu, kalau kita punya pekerjaan dan hobi yang cenderung bertolak belakang gitu, apakah itu seperti, hidup kita yang berbentrokan atau tidak gitu loh, seperti itu. oke, dulu gue juga punya persepsi bahwa kalau passion, that means kalau aku ngelakuin sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan passion Mhm, tersebut, then I'll be happy, I'll be successful, it's mmm, there's a kayak 100% pasti bakal sukses deh, gitu. iya Tapi ternyata that myth itu diputuskan begitu aja gitu. Dalam artian, iya, eee, passion is good because it's fuel, membakar kita, mhm nggak pernah bosen, mhm, kita bisa konsisten. But purpose-nya sendiri, it's a journey yang kita harus jalanin terus dan kita harus kayak
bisa melihat that purpose yang jauh ke depan itu membutuhkan proses yang panjang gitu, and it takes that passion untuk feel it gitu. Terus kedua, kalau misalkan yang misalkan passion yang aku jalanin saat ini bisa akhirnya membuat aku jadi di posisi seperti ini, itu nggak harus kayak kita sebagai orang yang passionate harus terus-menerus berada di dalam lingkungan yang sesuai dengan passion itu terus gitu. Karena kadang-kadang jadi bias gitu. Nah, aku bersyukur kenapa sekarang aku nggak ada dalam satu industri yang kreatif banget gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalanin, that creativity yang sudah dimiliki karena sudah dilatih setiap hari, sebenarnya membantu the thinking prosesnya aku dalam pekerjaan saat ini gitu. Jadi sesuatu yang so conventional, so technical, karena punya creative thinking yang udah dilewatin atau dijalanin sampai saat ini dalam hal marketing, dalam hal bikin digital presence dan lain sebagainya. Nah, mulai aku masukin ke dalam pekerjaan yang aku jalani sekarang, gitu loh. Jadi di dalam industri yang bisa dibilang cukup kaku, cukup technical ini, kan masuknya kan ke industrial. Aku mulai coba untuk gimana caranya nih supaya lebih di-digitize gitu, misalkan lebih dimasukin ke social medianya, gimana presence-nya. Terus gimana dari influence yang aku punya as a person yang bisa motret dan bisa bikin video dan lain sebagainya, memperkenalkan sedikit deh tentang produk yang gue punya gitu loh. Dan gue mulai mikir branding gitu loh. Dan di situ baru mulai, karena ternyata di perusahaan ini yang aku kerjain memang tidak pernah memikirkan namanya branding gitu, karena memang selalu B2B. Jadi di situ aku mulai oke, sekarang gue udah mulai ke proses di mana I will embrace apa yang sekarang skill dan talent yang gue punya yang selama ini udah I have acquired, untuk mulai dimasukin dan dicoba untuk diformulasiin ke dalam pekerjaanku sekarang gitu loh. How not to make it boring gitu loh. How to make it more punya satu brand yang kuat. Coba deh gue bikin sebuah brand kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan memang passion lo itu nggak nyambung sama kerjaan lo gitu. Karena kadang passionnya kita itu sebenarnya it's a fuel yang membantu kita untuk belajar lebih banyak, mengerti lebih cepat, dan who knows di saat yang tepat nanti di dalam pekerjaan utama lo itu bisa dipakai untuk bisa jadi sebuah hal yang akhirnya bisa bikin company jauh lebih evolve, company ini jadi lebih baik dan lain sebagainya gitu. Jadi I think that's the thing yang I learned so far gitu, about passion and work life yang mungkin nggak nyambung gitu. Wah, benar-benar banyak yang dipelajarin sih, karena benar-benar apa ya, kalau dari yang aku tangkap gitu ya, Pak Aris tuh mencoba benar-benar untuk connect, find something yang bisa menghubungkan, bahkan sampai bisa menjadi mengembangkan, mungkin memajukan gitu. Jadi tidak hanya memisahkan gitu loh. Kebanyakan kan orang bikin blok gitu ya, antara passion dan karir yang mungkin tidak searah, dan justru malah bakal bikin kita tuh mikir kayak ini tuh kita harus pilih salah satu, padahal sebenarnya enggak gitu loh. Padahal kita kalau mau berpikir ya kita bisa berusaha untuk mencari celah supaya keduanya itu malah justru bisa saling support kayak gitu. Dan it happens gitu dengan pengalamannya Kak Haris saat ini. Tuh teman-teman, boleh ya kita harus menggali lebih dalam gitu dengan apa yang sekarang kita kerjakan yang mungkin berbeda gitu. Ayo kita sama-sama mikir gitu. Dalam arti tidak ada yang tidak support gitu. Maksudnya dalam arti kalau kita mau mencari jalan keluar, semuanya itu sangat mungkin gak sih Kak untuk saling support gitu, walaupun kesannya jauh banget gitu.
sebenarnya Ya, dari pengalaman pribadiku juga sebenarnya, banyak juga gitu, antara antara hal yang disukai dan yang dikerjakan itu jauh gitu. mhm Nah, mhm tapi mhm. akhirnya kita kan harus mencari jalan damai ya, Kak, ya, gitu. Supaya dapat dua-duanya gitu. Iya, betul. It takes Betul. time memang, butuh Takes waktu banget time sih, banget sih untuk itu akhirnya. Mhm mhm. punya pemikiran. Tapi yang pasti gini, make sure dulu passion lo apa sih, gitu. Bener. Jadi kalau dari aku sendiri, kayak gue udah demen banget motret dan menginspirasi orang melalui foto-foto gue, melalui konten-konten gue, dari dulu sampai sekarang. Ya Iya. artinya aku dikasih kayak passion ini not for nothing gitu loh. Yes. Mungkin cara pikirnya seperti itu kan gitu. Jadi kalau Iya. misalkan gue udah dikasih this uh, thoughts, pemikiran Mhm dan passion dan purpose mhm seperti itu, mhm. meskipun di dalam satu industri dan situasi yang seperti saat ini, Mhm. pasti dong ada benang merahnya yang bisa gue sambungin gitu. Iya. Jadi itu yang coba aku pikirin gitu. Iya Coba iya. kayak apa yang bisa gue sambungin ya gitu dari yang sekarang ini gitu itu mungkin ke Bener. sana kayak gitu. Siap, mantap banget. Nah, kalau kayak gitu nih, Mhm, pasti udah banyak nih yang tertarik sekarang anak-anak muda gitu. Maksudnya yang apa ya, yang mungkin juga sedang bergejolak di ranah yang seperti yang dulu Kak Aris rasain gitu ya, mhm, bertentangan antara yang disukai dan yang dikerjai, lalu juga mungkin ada yang tertarik pengen jadi fotografer gitu, mhm, ada yang tertarik pengen jadi, apa namanya, pengen ngejalanin 2 kegiatan yang berbeda sekaligus gitu. Untuk menjadi seperti Pak Aris seperti sekarang gitu ya, karakter apa sih yang perlu dimiliki sama kita-kita nih, gitu ya, anak-anak yang mau mau belajar untuk explore lebih gitu, karakter seperti apa mhm, sih yang bisa bikin se-tough ini gitu, mhm, Kak Aris? mmm. Mmm, one thing yang pasti, eee, kita harus bisa bisa mengatur waktu kita sebaik mungkin sih. Betul. Ke time management, setting priorities itu tetap perlu gitu. Mmm, for me untuk bisa terus bagaimana sih, kayak gini, eee, gue 9 to 5 atau 8 to 5 itu kerjanya di pabrik gitu kan, terus, but ada sisi di mana gue harus bikin konten juga, di mana gue harus bisa, ngedit dan posting juga gitu loh. Mhm Hal-hal mhm. seperti itu, ada tanggung jawab dari brand juga misalkan yang mengharuskan aku untuk motret dan, bikin foto seperti yang mereka minta. Eee, it takes discipline Mhm gitu, it takes discipline. Memang nggak mudah untuk mhm. reach that point juga lah pastinya Iya iya. gitu, dan mengatur waktunya yang sumpah ribet banget gitu kan. Kadang-kadang aduh gila kayak emang nggak ada waktu kayak kosongnya gitu kan, kayak weekend I have to pergi kemana untuk motret dan, Iya. bikin kontennya gitu. Eee, dan I'm trying to mix it with my family juga. Jadi dalam Iya artian, iya. kalau weekend emang gue harus motret, ya I will take them untuk pergi motret bareng-bareng, kita bikin konten Iya. sama-sama. Jadi mungkin kadang-kadang kalau lihat TikTok-nya aku tuh ada tuh konten-konten yang emang aku bareng sama keluarga gitu loh. Iya Jadi iya memang iya iya mereka iya. yang aku suruh, "Kamu jadi kameramen aku ya, kameramen papa ya," gitu. Jadi my kids akhirnya belajar untuk jadi content creator. Pegang kamera gitu kan, belajar, Pegang "Ini jangan kamera, miring," gitu. iya Wah, bener. luar biasa. Gitu Jadi loh. menularkan, passion, menularkan hobi. Tapi sebenarnya Iya hobi itu iya lebih iya, lebih cepet nular sih emang, Kak, gitu. Apalagi anak kecil kan suka bener. ngelihat, "Ih," gitu. Itu sih. Iya, kan kadang-kadang mereka ngeluh juga ya, cuman Oh, gitu. paling nggak Aduh. pastilah mereka ngeluh juga, tapi Iya iya. paling nggak mereka harus lihat juga, hasil Mhm. akhirnya seperti Iya, apa. benar Dan, benar. apa yang di-achieve, melalui bikin seperti ini, Mhm. by me doing this gitu loh. Nah itu Mhm. juga harus terus diinin. Jadi jangan biarkan mereka berpikir, bapaknya bikin konten terus atau motret terus ninggalin keluarga dan lain sebagainya. I don't want that gitu kan, nggak Iya pengen iya seperti itu. Nah jadi, iya. karakter-karakter yang mungkin aku rasa penting ya kita harus selalu selalu, eee,
persevere ya in Iya. every situations gitu loh. It's not easy being content creator, being Hmm. ya punya banyak role dalam hidup. It's not easy gitu. But Hmm. perseverance is always something yang menurutku adalah satu hal yang kata kuncinya. Hmm. Situasi-situasi itu nggak selalu enak ya kan, nggak selalu Benar-benar. pergi jalan-jalan, nggak Iya. selalu masuk FYP ya kan, nggak selalu Iya, iya, iya. nggak selalu bagus kontennya Iya, gitu. So iya, iya, iya. jangan cuma karena hal kecil. Anakku kayak gini, misal Gimana tuh? YouTube-nya dia sebenarnya bagus kontennya, tapi karena dia Hmm? melihat like-nya sedikit, jadi dia mikir udahlah nggak usah bikin konten lagi. I think Hmm. most of us pikir seperti itu juga gitu loh. Hmm, Ketika hmm, hmm. result-nya nggak sesuai dengan Nggak apa yang sesuai. mereka harapin, Hmm. terus terlalu cepat untuk kayak ya udah Iya. baru berapa konten doang terus aduh kayaknya gue nggak Iya. cocok nih untuk jadi content creator, kayaknya gue nggak Iya. cocok nih untuk ini. So what's your passion, what's your Heeh. ultimate goal gitu loh? Menurut gue tuh kayak kita harus punya itu dulu gitu loh, Iya. karena kalau nggak ada ultimate goalnya Hmm. dan kita cuma harapin bahwa I'm trying to do this because I want to achieve something for me, itu akhirnya tuh jadi kayak it's short sighted gitu, jadi terlalu cepat Heeh. untuk nggak oke nih, nggak bisa dapat like yang banyak, gue nggak bisa famous, gue nggak Iya. bisa jadi one of those content creator gitu. So Hmm. akhirnya mereka stop not doing it anymore. Jadi Hmm. that kind of things yang menurut gue kayak Iya. ayolah gitu. It takes time Ayolah man gitu. gitu loh. Masih banyak Buat gue cara juga buat ya promosi. ya banyak banget gitu loh. Iya, Dan buat iya, gue yang iya, umur iya. segini masih harus belajar ngedit video pakai CapCut gitu kan, harus kayak harus ngedit harus bikin how creative short content yang 30 detik bikin orang engage orang ini. It's Iya, like for iya, me iya. like kayak oke lah ya, kayak gue udah cukup tua deh untuk lagi masih ini, tapi Bahkan gue gitu cukup masih fun. tetap usaha gitu ya. Heeh, iya walaupun ya secara ini udah aduh ngikutin udah terlalu banyak opsi gitu untuk Yap, aplikasi atau tren udah terlalu banyak gitu tapi masih yap. tetap mau ngejar gitu loh. Harusnya curiosity itu dimiliki oleh anak-anak yang lebih muda gitu. Ya enggak Yes, sih? yes, yes. Tapi Betul. tapi tapi bener sih Kak gitu. Karena mungkin kalau kita lihat sekarang gitu ya sudah banyak yang instan, sudah banyak yang apa. Jadi yang sekarang perlu ditanemin itu lebih ke value sebenarnya kalau buat That's right. anak muda That's kayak right. gitu. Jadi karena semua alat udah disupport gitu loh. Yap. Udah ada semua tinggal bikin tapi tidak banyak yang menerapkan apa namanya nilai-nilai dalam kehidupan yang bisa bikin kita apa ya untuk tetap bisa ngejalanin gitu lah minimal ngejalanin Yap. apa yang sedang kita jalani kayak gitu. Kalau gitu jadi makin terinspirasi kan sama Kak Aris. Nah mau nanya Kak Aris itu Yap. terinspirasi oleh siapa? Itu bisa. ini tuh pasti nggak mungkin jalan kalau nggak ada sosok yang Kak Aris tuh amati gitu loh, yang bikin Kak Aris tuh terpacu semangat gitu. Mau tahu dong gitu, Kak Aris tuh terinfluence oleh siapa-siapa aja kayak gitu. Oke. Inspirasiku sih sebenarnya dari banyak ada satu artis, jadi ada artis yang aku lihat, artis dalam artian seniman ya, gitu Ya. loh. Itu one of the biggest inspiration dari dia, namanya JR, fotografer, dia fotografer dari Prancis gitu ya. Tapi dia creating seni yang dia bikin itu biasanya massive, besar, foto, terus memang punya makna gitu. Jadi Iya. menurutku orang-orang yang menginspirasi aku adalah orang-orang yang memang dia melakukan ini ada maknanya, ada meaningnya gitu. Jadi si JR ini dia pernah bikin satu foto project. Di foto project itu dia motoin portrait dengan silly faces guru-guru di tokoh-tokoh di Palestina dan tokoh-tokoh di Israel. And then dia kemudian foto itu di swap. Jadi foto yang dia ambil dari Palestina dia tempel benar-benar tempel di tembok-temboknya di Israel.
yang buat orang-orang di Israel dia tempel di tembok-temboknya Palestina gitu. Jadi dia pengen mengconnect bahwa ya you guys are actually the same. Dia punya makna-makna seperti itu. Jadi nggak cuma bagus doang, tapi juga harus punya meaning. Nah itu Iya, iya. kalau misalnya dari artis seniman, aku paling ini banget sama dia gitu. Hmm. Uh, Terus kalau misalkan tokoh-tokoh, misalkan bisnis dan lain-lain sebagainya, ya pasti. Kalau dulu aku paling demen yang namanya yang Richard Branson, gitu lah. Richard Branson, Virgin. Jadi dari kuliah tuh emang aku ikutin dia punya perjalanan, terus aku punya bukunya dia gitu, dan that's kind of the kind of businessman that I want to be gitu. Jadi karena seorang yang fun, orang yang bisa ya dia kan seru banget ya gitu lah. Nah value seperti itu sih sebenarnya coba aku ambil dari seorang Richard Branson ini gitu. So itu sih mungkin beberapa orang yang menginspirasi aku. Luar biasa. Ayo teman-teman, siapa tahu kalau misalnya ngikutin juga nih yang diikutin sama Kak Aris gitu, boleh dicek juga gitu. Ada bukunya juga ya Kak ya. Nah kalau Ada. gitu sekalian mau minta rekomendasi bukunya buat kita sama-sama belajar kayak gitu. Oke. Nah, Kalau Richard Branson bukunya ada di mana ya? Tapi kalau yang JR nih ada di samping aku nih. boleh deh yang Ini JR. JR. Ini Wow, kebalik atau tebel enggak tulisannya? banget. Apa sih Emang itu? tebal. Sorry. Tuh. Wih. Tulisannya adalah Can Can art Art. change the world? Wow. Jadi ini buku-buku tentang perjalanannya dia, foto-fotonya dia yang dia udah ambil selama ini gitu kan. Jadi ini keren banget sih kalau emang ini aku beli ini di Singapura sih kebetulan. Tapi kamu bisa lihat karya-karya dia di Google banyak banget. Oh ya, pasti gitu. banyak banget. Jadi ya one of the thing biasa. dia bikin itu di atas rumah-rumah di Afrika, foto-foto mata, mulut, terus ditempel tuh di atapnya, jadi terpal buat atap rumah-rumah ini gitu. Wow. So intinya adalah creating impact itu nggak harus creating impact itu localized, dalam artian impact yang dibikin itu nggak harus massive kemana-mana, tapi through giving experience dengan orang yang difoto, terus orang yang difoto sendiri juga experience hasil dari foto yang dia udah bikin. Akhirnya creating impact more dari cuma sekedar foto aja gitu loh. Happiness yang didapetin, emosi yang didapetin, mungkin sedikit relief buat orang-orang yang waktu saat di foto itu gitu. Jadi dan mereka bisa lihat foto-foto itu terus sampai mereka tua mungkin, atau mereka sampai kertasnya rusak lah dan lain-lain. Jadi ini buku-buku ini sih menurut aku adalah satu pegangan aku banget gitu. Kalau buku bisnis ya banyak sih sebenarnya, cuman yang ada aja. Boleh dong, kalo ada rekomendasi buku lagi Kak. Ini mungkin Icon, Steve Jobs. Siapa yang tidak tahu beliau ya? Ya kan, siapa yang nggak tahu beliau gitu loh. Jadi cerita bagaimana. Ya, basically gini, dari semua buku-buku ini, dari orang-orang hebat ini, mereka pasti ngalamin yang namanya kegagalan, mereka pasti ngalamin yang namanya setback, ya kan? Dan how mereka menghadapi setback tersebut, terus bikin the comeback-nya lagi, itulah yang menentukan that kind of person itu successful or not sih sebenarnya gitu. Jadi banyak sih sebenarnya, banyak buku-buku yang sekarang ini juga keren-keren, orang-orang keren yang di dunia ini sendiri itu jadi inspirasi gitu. Benar. So ya mungkin anak zaman sekarang nggak baca buku lagi kan? Siapa bilang? Tapi tidak semuanya betul. Kan sekarang kita banyak media juga Kak buat belajar Kak gitu. Betul. Selain dari buku ya sedikit membela anak-anak muda. Ya, tapi harus nonton ini ya dari Kak Aris belajar ya. Ingat ya. Nah, kalau gitu nih, kalau masih penasaran sama Kak Aris, pengen tanya-tanya gitu mungkin, pengen kayak Kak kalau ada event gitu foto-foto boleh dong ikut, bisa nge-reach Kak Aris secara online di mana sih supaya bisa tahu
Hmm. activity-nya atau pengen lihat foto-fotonya juga kayak gitu, kesehariannya. Boleh 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 dikasih tahu nggak Kak channelnya bisa ngelihat di mana? Boleh, boleh bisa lihat di Instagram yang pasti, ya kan. Aku Pasti. di Aries Lukman. Mhm. Terus kalau di TikTok di Aries LKMN Heeh, itu nanti ada. aku cantumin di sini. Yes, benar. Mhm. Nggak Lukman karena Aries Lukman ternyata masih di TikTok. Pas aku masuknya terlambat. Jadinya Ah, nama Aries Lukman udah diambil orang. Ya, iya. jadi LKMN akhirnya. Gitu. Oh, oke. Terus kalau LinkedIn Aries Lukman, Facebook Aries Lukman sih gitu. Iya, siap siap. Mm-mm. Teman-teman nanti aku cantumin di sini bisa lihat aja langsung ke profilnya Kak Aris Lukman. Nah, pertanyaan Yes. terakhir nih Kak, kalau Mm. seandainya ini wawancara terakhir, ada nggak kata-kata atau closing statement yang mungkin bisa bisa apa ya menginspirasi kita semua gitu, maybe Mhm. quotes dalam hidupnya Kak Aris gitu yang bisa Mhm. disampaikan gitu, supaya bisa Mm. dibagikan gitu. Oke. Gimana? Quotes yang selalu aku kasih tahu ke orang-orang, yang selalu aku pakai juga kalau di Mhm kelas mhm foto mhm. adalah the best camera is the ones with you. Jadi kamera yang terbaik itu adalah apa yang ada di tangan kamu sekarang. Jadi kalau misalkan kita ngomongin di luar dari kamera Yes. adalah what you got right now sih. Apa sih yang kalian punya gitu. Sometimes kita terlalu mengharapkan sesuatu yang kita nggak punya dulu untuk mulai melakukan sesuatu Yes. gitu. Sama kayak orang berpikir loh, gue nggak punya kamera ini, makanya gue nggak mau motret dulu. Tunggu sampai gue punya Mhm. kamera Leica deh, sampai gue akhirnya bisa motret gitu. Mhm mhm. Padahal nggak harus seperti itu untuk memulai Enggak. sesuatu gitu loh. You have to Yes. punya dulu mindsetnya bahwa apa yang gue punya saat ini itu adalah yang terbaik gitu. Yes. So work from something that you have. Itu Work sih from yang something that menurutku. you have. Bener-bener, itu aku setuju banget Karis, Ya. karena apa ya, karena semua tuh karena dimulai dari nol gitu ya. Mm-mm, Kenapa mm-mm, kenapa tidak dari nol sekalian gitu loh. Kalau kita punya satu gitu, bersyukur gitu, kenapa nggak kita yep, coba? Daripada yep, kita menggantungkan apa yang kita mau buat dengan entah teknologi, entah sesuatu yang kita nggak punya gitu. Padahal sebenarnya betul. kita juga punya gitu, cuman tidak Ya, bisa seperti yang kita harapkan aja kan. hmm, ya, Semua orang mulai dari nol. Benar-benar yes. Kak Aris. Wah Kak Aris, nggak kerasa ya udah sejam kayaknya nih Oke. kita nih ber, berbincang gitu ya Kak. Em, Satu pesan sih secara pribadi yang aku tangkap gitu dari Kak Aris Mhm, gitu ya, bahwa di bagian yang tadi aku tertarik banget itu adalah kita nggak, intinya ya kesimpulannya kita tuh nggak punya batasan gitu mhm, untuk apa yang saat ini secara realistis nih ya kalau bahasa anak-anak muda sekarang harus ya, dikerjakan gitu untuk mensupport kehidupan pribadi kita, tidak menutup kemungkinan juga kalau kita punya hobi yang mungkin berseberangan gitu ya. Terus menjadi penghalang kita untuk hobi itu kan menghibur ya Kak ya, gitu membuat kita jadi apa ya, kalau dari aku sendiri itu jadi antidepresan gitu karena sesuatu yang mhm, menarik gitu ya untuk bisa yap, kita kerjakan gitu. Eee, itu kedua hal tersebut tidak menjadi apa ya, yang dari hasil wawancara ini aku menarik satu kata bahwa tidak ada yang nge bisa ngeblok kita as long as kita tuh kreatif gitu ya. As long mhm, as kita tuh punya kemauan buat balancing semuanya. Pada akhirnya akan ketemu jalannya. Kayak ya, gitu. Bicara soal konsisten, kalau udah passionate pasti udah jelas konsisten. Karena kita akan craving ke arah situ terus gitu. betul. Kita akan ngotot istilahnya ya untuk tetap bisa ngelakuin ini while kita sedang ngelakuin ini. Itu teman-teman. Jadi find your passion. Benar tadi yang Kak Aris bilang di tengah-tengah tergantung apa yang menjadi apa yang kita suka itu gitu loh. Mhm, Beneran gak yang disukain gitu? Apakah ngejalanin sebentar langsung pupus gitu karena coba di yap, find your passion kayak gitu. Kayak gitu Kak Aris.
terima Yes. kasih banyak atas waktunya nih. Terima kasih. Benar-benar seneng banget gitu loh bisa ngobrol sama fotografer.